Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus dan selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Pada pagi hari ini mari kita mengawali hari kita bersama-sama dengan sebuah persekutuan pribadi bersama Tuhan dan dengan sebuah perenungan akan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita pada pagi hari ini. Kita akan mengawali persekutuan kita dan pembacaan serta perenungan kita pada pagi hari ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami datang pada pagi hari ini dalam hadirat-Mu Bapa di surga. Kami menaikkan pujian serta pengucapan syukur kami. Kami kembali bersyukur buat hari yang Kau beri. Pada pagi hari ini ya Allah, kami mau membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Sampaikan isi hati-Mu bagi setiap kami. Kami percaya firman-Mu adalah kebenaran. Ini doa kami yang kami alaskan dengan pengucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Setiap kita berkata amin. Kita buka kitab 1 Yohanes pasal 3 ayat 11 sampai ayat 18. Kitab 1 Yohanes pasal 3 ayat 11 sampai ayat 18. Firman Tuhan menuliskan demikian. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran saudara-saudara apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap berada di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Berbahagialah mereka yang mendengar dan melakukan setiap apa yang dikatakan kebenaran firman Tuhan. Jadi bukan mendengar untuk melupakan, melainkan sungguh-sungguh melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Tema renungan kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu yang terkasih, adalah tanda hidup baru. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kita orang yang percaya pasti mempunyai dua fase kehidupan ini, ya. Fase yang pertama yaitu fase kehidupan yang lama. Kehidupan yang lama adalah kehidupan yang belum menuruti kehendak Allah. Kehidupan yang masih menuruti keinginannya sendiri. Kehidupan yang masih menuruti hawa nafsu. Kehidupan yang masih menuruti keinginan daging. Setelah orang mengalami perjumpaan pribadi bersama Tuhan, dia pasti akan berpindah kepada fase kehidupan yang kedua, yaitu fase kehidupan yang baru.
Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, fase kehidupan yang baru adalah satu fase kehidupan di mana kita yang tadinya hidup menuruti keinginan kita sendiri, menuruti keinginan daging, menuruti hawa nafsu, menjadi kita menuruti kehendak Allah dan memberikan diri untuk dipimpin oleh Roh. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ternyata tanda orang yang sudah berada di fase kehidupan yang baru itu bukan karunia Roh. Ya, jangan pernah mengukur iman atau kehidupan seseorang itu dari karunia Roh. Karunia Roh bukanlah alat ukur. Bahasa Roh bukanlah alat ukur. Nubuat bukan alat ukur. Kemampuan untuk mengadakan mujizat itu bukanlah alat ukur kehidupan yang baru. Ternyata alat ukur atau tanda seseorang sudah berada di fase kehidupan yang baru atau hidup baru adalah terlihat dari cara dia mengasihi sesama. Ya, mengasihi sesama bukan dengan memakai kasih manusia, mengasihi sesama dengan memakai kasih ilahi atau kasih Allah atau kasih agape. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita mesti sadar bahwa cara kita mengasihi harus berbeda dengan cara orang-orang yang tidak percaya atau orang-orang dunia mengasihi. Perbedaannya apa? Yaitu perbedaannya kita mengasihi sesama bukan dengan memakai kasih manusia, tapi kita mengasihi sesama dengan memakai kasih Allah. Nah, firman Tuhan menuliskan bahwa kalau kita mengasihi, janganlah kita mengasihi dengan perkataan, tapi marilah kita mengasihi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Nah, ini pesan Tuhan bagi setiap kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu yang terkasih. Mari kita mengasihi sesama kita, bukan hanya sekedar kata-kata, tapi mari kita mengasihi sesama dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Nah, Injil mengajar kita mengasihi bukan dengan perkataan, tapi mengasihi dengan perbuatan dan dengan kebenaran. Nah, ini yang membedakan orang yang sudah berada di fase hidup baru dengan orang yang belum berada di fase hidup baru. Kasih kita kepada sesama dapat kekal ketika kita memakai atau mengasihi mereka dengan memakai kasih Allah. Nah, ini pesan Tuhan bagi setiap kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu yang terkasih. Kasih bukanlah ide atau sekedar kata-kata saja. Kasih adalah perbuatan nyata. Ya, perbuatan nyata yang kita tunjukkan kepada sesama kita. Ini pesan Tuhan bagi setiap kita. Mari kita berdoa. Terima kasih buat firman yang kembali hadir bagi kami. Berkati Allah setiap orang yang percaya yang mendengarkan program ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.